Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebuah orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu. Bukakan hati pikiran kami supaya kami boleh responsif dan reseptif terhadap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-18. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas ayat yang ke-7 sampai 17. Meneruskan pembahasan kita minggu lalu yang sudah sampai ayat yang ke-6. Sekarang kita akan masuk ayat 7 sampai 17. Oke, baik. Di sini tentunya saudara sudah tahu Paulus sedang ada di kota Korintus. Yuk kita mulai ayat yang ke-7. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang yang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Saudara, Paulus ke rumah Titius Justus ini untuk menginjil, untuk berkhotbah, memberitakan firman Allah. Ya, Paulus tidak tinggal di situ sebab Paulus bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Ya, nah Titius Justus ini bukan seorang Yahudi, saudara. Tetapi jelas ia adalah penyembah Allah, bukan penyembah berhala. Nah, kalau saudara melihat Titius Justus ini, teringat sama siapa kira-kira? Cornelius, betul ya. Yang ada di Kisah Rasul pasal yang ke-10, bukan orang Yahudi, penyembah Elohim Yahweh, bukan penyembah berhala. Ya, Titius Justus sama halnya seperti Cornelius, ia adalah seorang yang saleh. Rumahnya ini berdekatan, sangat dekat dengan rumah ibadat orang-orang Yahudi. Bisa jadi Paulus sengaja ke rumah Titius Justus ya, juga untuk menarik orang-orang Yahudi yang beribadah di rumah ibadat ya. Oke, ayat yang ke-8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah saudara, ini Titius yang bertetanggaan dengan rumah ibadat, rupanya kepala rumah ibadatnya Krispus akhirnya juga ikut jadi percaya. Wah, ini luar biasa saudara ya. Rupanya strategi Paulus berjalan dengan baik. Ini yang menjadi percaya kepala rumah ibadat loh, bukan asal orang yang beribadat di situ, tetapi imam dari rumah ibadat tersebut ikut menjadi percaya. Kita bisa melihat jeripaya Paulus menghasilkan buah yang baik ya. Dia memenangkan Krispus yang adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, bahkan seisi rumahnya ikut menjadi percaya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang Korintus pun yang bukan Yahudi ikut menjadi percaya. Ya, beberapa di antara mereka memang yang non Yahudi ya, kemudian kita ketahui memiliki sifat buruk, bahkan secara moral sangat buruk. Nanti kita bisa melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9-11 ketika kita membahas kitab Korintus. Ya. Nah tetapi mungkin ada dari mereka yang awalnya penasaran akan pemberitaan Paulus. Ya. Jadi karena situasi di kota Korintus ini memang kejahatan moralnya luar biasa saudara. Jadi bagaimana mereka bisa sampai ikut percaya kepada Kristus? Mungkin ada orang-orang yang penasaran. Kan Titius ini bukan orang Yahudi. Mungkin ada awalnya orang-orang Korintus itu yang penasaran, ini berita apa sih? Ya, Titius ini dikenal saleh, saudara. Ada berita apa yang Paulus sampaikan di rumah Titius? Tapi juga pasti ada orang-orang yang hidup berdosa lalu berjumpa dengan kebenaran ini, mendengarkan Paulus, lalu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Singkat kata, strategi Paulus untuk memberitakan Injil di rumah Titius ini berjalan dengan sangat baik ya. Sebab ia menarik baik orang-orang Yahudi, kepala rumah ibadatnya lagi langsung, maupun orang-orang non-Yahudi menjadi percaya kepada Kristus. Ayat yang ke-9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Nah saudara, di sini
adalah sebuah peneguhan. Paulus sedang tidak diam, Paulus sedang memang melaksanakan tugasnya sebagai pemberita Injil. Tetapi di sini kita bisa lihat Tuhan melawat, Tuhan datang dalam sebuah penglihatan, melakukan peneguhan kepada Paulus, ya. Di situ peneguhan itu dikatakan jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Itu adalah sebuah peneguhan bahwa Paulus harus terus memberitakan Injil di ibu kota Akaya itu, di kota metropolitan itu, yaitu Korintus. Jangan diam atau jangan pindah dulu ke kota lain. Jadi penglihatan ini, saudara, ya, yang pertama memberikan peneguhan untuk Paulus. Yang kedua juga memberikan direction. Paulus itu kan biasanya cepat pindah kota, tapi kali ini Tuhan bilang enggak, kamu stay dulu situ. Ada banyak hal yang kamu masih harus kerjakan di sana. Kan Paulus biasa pindah, saudara, ya. Nah, di sini pernyataan Tuhan datang melalui penglihatan, ya. Penglihatan. Jadi juga kita bisa belajar penglihatan itu ada, saudara, ya. Bukannya tidak ada. Saya belum pernah mendapatkan penglihatan secara visual, tetapi saya mempercayai dan saya tidak boleh menganggap remeh orang-orang yang mendapatkan penglihatan. Tetapi tentunya saudara jangan mencari-cari penglihatan atau jangan bergantung pada penglihatan, ya. Apabila penglihatan itu datang, seseorang menyampaikan penglihatan, jelas penglihatan tersebut perlu diuji, Bapak Ibu Saudara, ya, perlu diuji. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini, penglihatan itu ada. Jangan kita anggap remeh kalau orang berkata saya dapat penglihatan terus kita bilang itu bohong, itu mah kagak mungkin, itu mah udah nggak ada, itu mah halu. Nggak, belum tentu, saudara, ya. Tetapi patut kita uji, ya, sebab dalam Alkitab memang penglihatan itu ada, ya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa Paulus diteguhkan bahwa ia tidak boleh takut. Takut kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi tentunya, yang selalu menghalang-halangi dan mencari celah untuk menganiaya Paulus. Saat itu mungkin aja, saudara, ya, mereka mulai main kasar dan marah, apalagi yang ditobatkan itu kepala rumah ibadat. Jadi mereka marah, ya. Tetapi saya juga percaya di satu sisi Paulus itu bukan orang yang takut. Apa sih yang belum dia alami? Dia udah mengalami banyak hal, saudara, ya. Rasanya seorang Paulus urat takutnya itu putus, ya. Tetapi tetap Tuhan yang baik memberikan peneguhan, memberikan penguatan di saat hamba-hambanya ada dalam tekanan, ada dalam kesulitan. Dia majikan yang agung, yang baik, pasti bisa memberikan penguatan serta peneguhan. Tuhan menyuruh Paulus untuk terus memberitakan Injil dan jangan diam. Nah, kobaran pemberitaan Injil tentunya pasti senantiasa menghanguskan ketakutan dalam diri Paulus. Tadi saya katakan urat takut Paulus mungkin sudah putus, ya, tetapi secara manusia kegelisahan, kegundahan itu wajar ada, ya. Tetapi ada semangat kobaran untuk memberitakan Injil, ya, yang mengatasi ketakutan dan membuat urat takutnya jadi putus, sehingga dia tidak takut untuk terus memberitakan firman sekalipun tantangan ada, ancaman ada, ya. Orang-orang Yahudi mungkin udah jadi marah besar, jadi mulai kasar, mulai mengarah ke anarkis. Tetapi Paulus tidak gentar, ya, sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Ayo terus, jangan takut, terus bergerak. Selama Tuhan suruh terus bergerak, teruslah bergerak. Ayat ke-10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, di sini ada sebuah keyakinan dan kepastian yang kokoh kenapa Paulus tidak perlu takut, yaitu penyertaan Tuhan. Bukankah ini sesuai dengan amanat agung bahwa orang-orang yang memuridkan bangsa-bangsa, orang-orang yang memuridkan orang lain untuk menjadi murid Kristus, Tuhan punya janji penyertaan ini. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman.
Jadi ada alasan kenapa Paulus tidak perlu khawatir, sebab ada janji penyertaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini juga yang harus menjadi prinsip kita. Kalau hidup kita serahkan buat Tuhan, kita menjadi saksi Kristus, ya, kita ikut memuridkan orang lain. Memuridkan, ingat artinya apa? Belajar taat bersama. Itu kan inti dari pemuridan, ya. Kalau hidup kita ikut memuridkan orang lain, kita ikut menjadi saksi Kristus, maka janji penyertaan Tuhan itu juga ada buat kita. Itulah alasan kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan apapun, termasuk dengan tantangan kehidupan. Orang boleh berkata hidup ini makin sulit, orang boleh berkata hidup ini akan semakin mengkhawatirkan. Tetapi kita harus lebih mempercayai janji penyertaan Tuhan. Kuncinya adalah kita menjadi saksi Kristus dan kita menjadi orang-orang yang ikut memuridkan orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ini harus menjadi keyakinan teguh bagi kita bahwa Tuhan menyertai hamba-hambanya. Dan setiap saudara yang menyaksikan live study ini, pastikan saudara adalah hamba Tuhan. Hanya bidangnya beda-beda, tetapi status hamba Tuhan harus diemban oleh setiap saudara. Mungkin ada saudara yang berprofesi sebagai pegawai negeri, ada yang berprofesi sebagai pedagang, dokter, hakim, jaksa, aparat keamanan. Saudara semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan letakkan di bidang-bidang yang berbeda. Dan kalau kita hamba Tuhan, janji penyertaan Tuhan ini pasti berlaku untuk saudara semua, ya. Selama yang kita jalankan adalah misi kerajaan Allah, kita tidak perlu takut. Ya, selama kita hidup di bawah sistem pemerintahannya, kita tidak perlu takut. Percayalah, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Ya. Bahkan di kota Korintus ini, khusus Tuhan berkata, tidak akan ada yang menjamah engkau. Artinya apa? Tangan-tangan orang jahat tidak akan menyentuh engkau. Ya. Saudara, ketika Rasul Paulus dianiaya atau rasul-rasul yang lain dianiaya, itu bukan berarti Tuhan tidak menyertai, ya. Jangan salah paham di sini. Tetapi konteks khusus kota Korintus, ya, Tuhan tidak berkehendak ada kekerasan yang boleh ada di tubuh Paulus. Maka Tuhan bilang, kamu stay lebih lama di sini, dan aku tidak akan mengizinkan ada tangan-tangan yang mau anarkis terhadap engkau. Dari sini juga kita belajar, saudara, penyertaan Tuhan itu ada dalam semua musim kehidupan kita. Dan percayalah, kalau tanpa seizin Tuhan, tidak bisa ada tangan orang jahat yang menyentuh kita. Kalaulah hidup kita sedang disentuh dalam tanda petik oleh tangan orang-orang jahat, percayalah, itu seizin Tuhan dan atas kontrol Tuhan, dan Tuhan pasti punya maksud. Bukan Tuhan iseng, tapi Tuhan pasti punya maksud. Tetapi pada akhirnya semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan, meneguhkan iman percaya kita, dan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan Allah yang baik. Di sini juga dikatakan, ada banyak umatku di sini. Hal ini menandakan jeripaya Paulus di Korintus yang luar biasa. Banyak orang yang dimenangkan lewat pelayanan Paulus di kota Korintus, ya. Ya, di sini kita lihat keberhasilan kemajuan Injil sudah menjadi begitu nyata di kota ini, sehingga dikatakan ada banyak umatku di sini. Ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ya, cukup lama Paulus tinggal di kota Korintus, kira-kira 1,5 tahun. Dalam perjalanan penginjilannya, mungkin ini kota yang paling lama Paulus singgah, di mana yang paling singkat adalah Tesalonika, hanya 3 sabat, hanya 3 minggu yang kita sudah pelajari di pasal yang sebelumnya. Tetapi khusus di kota Korintus ini, memang kota ini kota metropolitan, kota yang sangat strategis sekali untuk memberitakan Injil, ya. Di mana kota Korintus ini juga sebenarnya penuh dengan penyembahan berhala. Semua daging yang ada di kota ini yang dijual di pasar-pasar pasti sudah melewati
kuil penyembahan berhala. Nanti kita akan bahas ini ya, tentang makan makanan itu di ketika kita membahas kitab Korintus ya. Tetapi saudaraku, semua hal ini tidak membuat Paulus jadi kecil hati. Banyaknya kuil berhala tidak membuat Paulus kecil hati. Ya, Paulus tetap berjuang untuk Injil Kristus, dan di situ dikatakan Paulus memenangkan banyak orang, ada banyak umatku di sana. Dan Paulus atas perintah Tuhan dia tinggal lebih lama untuk menetapkan, untuk mengokohkan dasar saudara ya bagi jemaat di situ ya. Dan kita dapat pastikan Paulus punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang asing juga selama Paulus ada di kota Korintus. Di situ Paulus punya cukup waktu untuk menancapkan fondasi kekristenan ya. Mengingat di kemudian hari kita tahu bahwa ada rasul-rasul palsu juga yang mengunjungi kota ini dan membawa penyesatan ya. Nanti juga kita bisa lihat ketika kita membahas kota Korintus, memang kota ini punya banyak aliran dan jemaatnya punya kecenderungan untuk terpecah-pecah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan ya, sebab Paulus sudah terlebih dahulu menancapkan sebuah fondasi yang kokoh atas jemaat di kota ini. Ayat 12-13. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Ayat 13, kata mereka, ya ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Saudara, orang Yahudi ini selalu punya taktik ya. Seperti biasa taktik mereka itu apa? Memperhadapkan Paulus dengan pemerintahan setempat. Itu selalu ya. Taktik orang Yahudi adalah memperhadapkan pemberita Injil Kristus kepada pemerintahan setempat. Itu yang dikerjakan kan sejak zaman Yesus dihadapkan ke Pontius Pilatus. Nah, kali ini dihadapkan ke Galio. Siapa Galio? Galio adalah gubernur Akaya. Jadi Akaya itu provinsi saudara. Korintus ibu kota provinsi. Ibaratnya Jawa Barat itu provinsi, ibu kotanya Bandung. Jawa Timur itu provinsi, ibu kotanya Surabaya. Jadi kira-kira gitu ya. Nah ini nih gubernurnya. Ya, itu adalah Galio. Dan ini adalah wilayah kekaisaran ya. Ini wilayah kekaisaran Romawi. Nah, siapa Galio? Galio adalah kakak laki-laki dari Seneca. Nah, Seneca ini filsuf Romawi yang terkenal. Dan dia adalah filsuf yang ada dari aliran Stoik. Ya, nah, nama asli Galio adalah Novatus. Dipanggil Galio karena dia diadopsi oleh keluarga Julius Galio. Nah, Galio sendiri digambarkan Seneca sebagai orang yang sangat terus terang dan jujur, serta memiliki perangai yang sungguh baik. Dan menurut catatan-catatan kuno, ya, ini juga menurut Seneca, Galio itu dipanggil juga dengan Duccio Galio, yang berarti Galio yang manis. Karena wataknya yang manis, dia disukai oleh semua orang. Ini gubernur yang baik, saudara, rupanya. Ya, nah, kembali lagi ke tuduhan yang dituduhkan kepada Kristus dan pengikutnya. Selalu tuduhan penghujatan kepada Allah. Ya. Lalu orang Yahudi mengganggu ketenangan umum, tetapi menuduh Paulus sebagai penyebabnya. Taktik mereka selalu sama, saudara ya. Ketika mau menganiaya orang Kristen dan membawa ke penguasa Romawi saat itu, pasti taktik mereka adalah dia tuduhkan bahwa orang ini menyebabkan kekacauan. Padahal yang bikin kekacauan adalah mereka sendiri, tetapi mereka menuduh pengikut Kristus Paulus yang menyebabkan kekacauan. Kekristenan itu cinta damai, tidak mungkin bikin kekacauan. Ya. Makanya kalau hidup kita senang bikin kekacauan di mana-mana, kita harus betul-betul reflektif, harus betul-betul merenung akan kehidupan ini. Apakah aku membuat kekacauan? Ya. Nah, di sini taktiknya selalu sama, saudara. Dia yang bikin kekacauan, tapi dia yang menuduh. Ini lempar batu sembunyi tangan, ya. Oke, sekarang bagian terakhir ayat 14-17. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi,
jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau suatu kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu. Maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Ayat 16. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Sekali lagi, yang dibawa orang-orang Yahudi ke hadapan Galio adalah persoalan teologis internal mereka. Ini kan persoalan teologis. Siapa Mesias? Tuduhan pengikut Kristus itu sebagai penghujat Allah. Ini kan internal teologis. Bagi orang Romawi, mau Mesias, mau Allah, gue kagak kenal. Itu nggak ada urusan. Ya. Nah, Galio nggak mau berurusan dengan Taurat, menjalani Taurat atau tidak, menafsirkan Taurat gimana, menafsirkan kitab para nabi gimana. Galio nggak mau ada urusan di sini. Dia bermain aman untuk tidak mau masuk ke dalam perselisihan internal teologis orang-orang Yahudi. Maka ia menolak perkara ini. Nah, sebenarnya sikap Galio dalam hal ini patut dipuji, saudara. Kenapa patut dipuji? Sebab ia tidak mau menghakimi hal yang tidak ia pahami, yang ia tidak tahu. Banyak orang senang menghakimi hal yang dia tidak tahu. Nggak tahu tapi sok tahu. Nggak tahu tapi sotoy. Galio sadar ya, ini bukan urusanku, aku nggak ngerti. Kenapa aku harus ikut campur dalam hal ini? Kenapa aku harus yang menjadi hakim? Ngerti aja enggak duduk perkaranya gimana? Dan dia memutuskan dia nggak mau tahu. Ya, nah, jadi sebenarnya dalam hal ini sikapnya patut dipuji. Dia bukan orang yang sok tahu, saudara. Ya. Tapi di ayat 17 ini ada hal yang kurang baik juga. Ya. Kenapa? Orang-orang Yahudi marah di depan pengadilan langsung memukuli Sostenes. Tapi dia tidak peduli. Nah, siapa Sostenes? Ada penafsir yang bilang kepala rumah ibadat yang lain yang juga ikut jadi percaya. Ada juga yang bilang Sostenes ini adalah bersama-sama dengan siapa tadi? Titius tadi ya. Dengan Krispus menjadi kepala rumah ibadat. Tetapi yang jelas Sostenes ini juga orang Yahudi, kepala rumah ibadat, dan dia dipukulin ya. Ketika dipukulin, Galio tidak peduli ya. Nah, kita sekali lagi kita tidak tahu ya siapa Sostenes. Tetapi yang jelas Sostenes adalah orang Kristen dan teman istimewa Paulus. Itu disebutkan di 1 Korintus 1 ayat yang ke-11 ya. Oke. King James Version ya mencatat orang-orang Yunani lah yang menganiaya Sostenes. Nah, ini juga nggak jelas siapa. Nah, memang kalau di Alkitab, saudara, Alkitab yang kita pegang tidak ada tulisan bahwa orang Yunani yang menganiaya, tetapi King James Version ya yang mengambil dari Textus Receptus ini nih udah masalah teks sumber, saudara. Nanti sesekali saya bikin edisi khusus tentang teks-teks sumber Alkitab ya. Tetapi kita nggak usah pusing dulu. Di sini saya hanya ingin menginformasikan bahwa King James Version menampilkan detail yang lebih detail. Bahwa yang mukulin Sostenes itu orang-orang Yunani. Tapi juga nggak jelas siapa. Bisa ada beberapa kemungkinan, saudara. Kemungkinan yang pertama, mereka adalah orang hasutan atau orang bayaran orang Yahudi itu sendiri untuk pukulin Sostenes. Tetapi bisa juga mereka adalah orang-orang Yahudi dari Yunani. Ya, atau bisa juga mereka orang-orang Yunani yang terbiasa hidup di tengah bangsa Yahudi. Jadi tidak jelas orang Yunani mana yang memukuli Sostenes, tetapi yang jelas Sostenes dipukuli, ya. Tetapi kita bisa belajar pada hari ini, yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan menyertai hamba-hambanya, orang-orang yang melakukan misi Tuhan, menjadi pelaksana kehendak-Nya dalam hidup ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati setiap anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you all.